will bless the Lord at all times. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini, hari Minggu, kita akan mendengarkan khotbah. Saya akan berkhotbah, share dari doa Bapa kami, dari Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini karena kebaikan dan kemurahan belaka. Berkati pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga mencerahkan pemikiran kami, merubah sikap hati kami, dan merubah cara berpikir kami, dan kami merubah sikap kami sehingga nama-Mu dipermuliakan. Berkati setiap firman yang kami dengarkan oleh Roh Kudus dimeteraikan di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya mengatakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, doa Bapa kami seringkali kita doakan ketika kita berada dalam gereja mainstream atau gereja tradisi. Kita sering mendengarkan doa Bapa kami ini dilantunkan dan kita sering melakukannya juga ketika dalam ibadah-ibadah ketika kita dulu berada di dalam gereja mainstream. Tetapi seringkali dan saya rasa di gereja karismatik pada hari-hari ini itu hampir tidak pernah kita mendengarkan doa Bapa kami di dalam liturgi-liturgi gereja. Padahal doa Bapa kami ini doa yang paling penting yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga untuk kita pada hari ini. Nah, banyak orang Kristen yang berdoa dengan doa yang diciptakan sendiri atau maunya sendiri. Saya teringat salah satu dulu sempat trennya doa Jabez ya, dan semua orang berdoa dengan doa Jabez. Tetapi Bapak Ibu, satu-satunya doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita pada hari ini, dan bisa kita lakukan, kita bisa doakan hari ini, adalah doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini doa yang sangat penting sekali karena mencerminkan hubungan Bapa dengan anak. Kita adalah anak-anak Allah, kita adalah anak-anak Bapa di surga. Dan doa Bapa kami ini adalah doa yang sangat spesifik, sangat khusus yang diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki hubungan Bapa dan anak atau anak dengan Bapa yang kita sembah, yang kita kenal dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Nah, pada hari ini mari kita melihat teks kita dari Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Bunyi firman-Nya demikian. Doa Bapa kami, Matius 6 ayat 9 sampai 13 menurut versi terjemahan baru. Ayat 9. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seperti saya katakan tadi, doa Bapa kami memiliki tempat yang paling menonjol. Doa yang sangat khusus, spesifik yang diberikan, diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita. Nah, doa Bapa kami ini ada di dalam doa atau khotbah Tuhan Yesus di bukit. Matius pasal 5, 6, dan 7, kita tahu itu adalah ucapan yang berbahagia atau khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan doa Bapa kami ini ada di dalam Matius 5, 6, dan 7 atau ada di dalam rangkaian khotbah di bukit. Nah, dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, khotbah ini memang fenomenal karena ajaran khotbah Tuhan Yesus di bukit telah merombak hampir semua segi kehidupan orang-orang beragama saat itu, khususnya yang menyangkut tentang hubungan antara manusia dengan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian perlu mengetahui latar belakang sejarah ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, itu masih banyak orang-orang pagan, orang-orang yang tidak menyembah Allah, orang-orang yang menyembah banyak dewa-dewa, orang-orang yang tidak menyembah satu Tuhan atau satu Allah, seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan Tuhan mengajarkan murid-muridnya, doa Bapa kami ini sebenarnya
untuk mengajarkan murid-muridnya pada waktu itu dengan latar belakang sejarah tersebut, bahwa jangan kita berdoa seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan kita berdoa seperti orang-orang pagan yang menyembah dewa-dewa, yang menyembah Allah-Allah yang lain, dan doa yang mereka lakukan itu doa yang panjang-panjang, doa yang keras dilakukan dan di depan banyak orang, dan dengan berbagai ritual, hanya untuk menarik perhatian Allah yang mereka sembah atau dewa yang mereka sembah, sehingga apa yang mereka inginkan, apa yang mereka doakan itu dikabulkan. Nah, Tuhan Yesus tidak mengajarkan doa kepada murid-muridnya, doa yang mengacu seperti itu. Doa Bapa kami ini adalah doa yang sangat khusus, sangat spesifik, karena hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki hubungan Bapa, Allah sebagai Bapanya. Dengan kata lain, doa ini ketika kita doakan menjadi doa yang sangat ajaib, bahkan saya katakan sangat luar biasa. Dan ketika saya menyadari, ketika saya membaca buku dan mengikuti webinar, yang saya baru mengerti bahwa ternyata doa Bapa kami ini bukan doa yang sembarangan, doa yang sangat khusus dan seharusnya kita doakan setiap hari. Nah, mari kita lihat penjabaran saya berikutnya. Di dalam buku yang tadi saya sempat katakan, saya membaca buku, judul bukunya Doa Bapa Kami Mengungkap Kontroversi. Ya, kenapa disebut kontroversi? Karena dalam doa Bapa kami ini banyak orang mengatakan bahwa doa Bapa kami adalah doa permohonan. Ya, nanti kita akan lihat konklusi setelah kita melihat, kita mempelajari doa Bapa kami ini dari sudut gramatikalnya, sudut latar belakang sejarah, secara sintaksnya. Mari kita akan lihat ternyata doa Bapa kami ini bukan doa permohonan atau doa meminta. Karena nanti kita akan lihat ya pembahasan kita bahwa Tuhan tidak mengajarkan murid-muridnya untuk meminta. Mari kita lihat di dalam slide berikutnya. Nah, dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, berdasarkan gramatika atau tata bahasa, Yunani Koine itu Yunani kuno, tapi ada yang juga menerjemahkan Yunani umum, artinya bahasa Yunani umum yang bisa dimengerti semua orang Yunani pada waktu itu. Nah, penggunaan kata kerja atau verb, kata kerja di dalam bahasa Yunani ini, Bapak Ibu, tidak seperti bahasa Inggris yang ada to be-nya yang menunjukkan apakah dia bentuk lampau, bentuk saat ini, bentuk masa depan, dan seterusnya. Jadi tidak ada to be-nya. Tetapi setiap kata kerja di dalam bahasa Yunani itu langsung menunjukkan tenses atau kala, atau waktu, atau masa tindakannya, atau keterangan waktunya. Jadi di dalam kata kerjanya langsung terdapat tensesnya atau kala waktunya, atau tindakannya. Apakah sudah berlangsung, sudah berlalu dulu, sudah selesai, saat ini dan masih terus berlangsung, belum selesai, atau masa depan. Nah, kata-kata kerja yang di dalam bahasa Yunani itu langsung menunjukkan kala waktunya. Nah, di dalam bahasa Yunani ada yang disebut dengan auris. Ya, auris itu artinya kala waktu yang sudah selesai. Auris adalah untuk menyatakan bahwa tindakan yang dimaksudkan oleh kata kerja itu adalah sudah terjadi dan sudah selesai dilakukan dengan sempurna. Nah, di dalam doa Bapa kami ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata ada 7 kata kerja yang bentuk kata kerjanya atau kala tindakan kata kerja itu menggunakan auris atau sudah selesai, atau dalam bahasa Inggrisnya itu past tense ya. Sudah selesai dilakukan dengan sempurna. Jadi dalam bahasa Yunani secara gramatikalnya kalau diterjemahkan, saya mengikuti webinar dari penulis buku tadi, Pak Yonatan, teman saya. Beliau adalah lulusan terbaik Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia STTI di Surabaya, dan beliau menjabarkan doa Bapa kami dalam buku tadi. Dan ketika saya baca, saya takjub melihat bagaimana Tuhan menyingkapkan pewahyuannya pada masa kini. Nah, mari kita lihat ya, di dalam teks aslinya menurut bahasa Yunani secara tata bahasa atau gramatikal,
Bunyinya seperti ini Bapak Ibu. Ini versi Biblikos ini. Biblikos ini webinar yang beliau sering bawakan dan saya sering mengikuti webinarnya. Jadi kalau diterjemahkan lurus dalam pengertian sesuai apa adanya, sesuai dengan tata bahasa yang digunakan, maka doa Bapa kami ini bunyinya seperti demikian. Bapa kami yang di sorga, namamu telah dikuduskan. Jadi kata kerja yang pertama, dikuduskan, itu bentuknya auris, sudah selesai, masa lalu dilakukan, sudah sempurna, sudah selesai. Jadi tidak berlangsung sampai hari ini. Jadi bahasa aslinya mengatakan, Bapa kami yang di sorga, namamu telah dikuduskan. Kerajaanmu telah datang. Kata kerja kedua, datang, itu juga bentuknya auris, sudah selesai. Kerajaanmu telah datang atau sudah datang. Dan kehendakmu telah jadi. Nah, jadi ini kata kerja ketiga, ini juga menggunakan bentuk auris atau sudah selesai, telah jadi. Seperti di surga, demikian juga di atas bumi. Engkau telah memberikan ini kata kerja yang satu, dua, tiga, yang keempat, bentuknya juga auris, sudah selesai dengan sempurna. Engkau telah memberikan makanan harian kami pada hari ini. Engkau telah mengampuni, ini kata kerja yang kelima, mengampuni, dan bentuknya juga auris, sudah selesai. Engkau telah mengampuni atau sudah mengampuni, engkau telah mengampuni kami, kesalahan-kesalahan kami, sebagaimana kami juga selalu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Juga telah tidak membawa, nah ini kata kerja yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kata kerja yang ke-6, tidak membawa ini juga bentuknya sudah selesai. Jadi kalau diterjemahkan lurus langsung dari sesuai gramatikal bahasa Yunaninya, juga telah tidak membawa kami masuk dalam pencobaan. Jadi bukan pencobaan yang ada di depan, lalu Tuhan hindarkan, tapi karena Tuhan adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir, dia tahu dan dia sudah mengeluarkan kita, tidak membawa kita masuk dalam pencobaan. Itu sudah selesai Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu kata kerja yang ketujuh, tetapi engkau telah menebus kami dari kejahatan. Jadi kita sudah ditebus. Jadi dari dulu, dari masa lampau, ingat ya, Tuhan itu Alfa dan Omega, dia tidak dia tidak di dalam waktu, dia menciptakan waktu. Dia kekal, dia berdaulat. Jadi Tuhan Maha tahu. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara-saudara kita sebagai anak-anaknya, maka ini berlaku untuk kita. Jadi saya ulangi lagi ya, menurut terjemahan Biblikos atau versi langsung, versi lurus menurut gramatikal Yunani, bunyinya demikian, Bapa kami yang di sorga, namamu telah dikuduskan, kerajaanmu telah datang, kehendakmu telah jadi, seperti di surga, demikian juga di atas bumi. Engkau telah memberikan makanan harian kami pada hari ini. Engkau telah mengampuni kesalahan-kesalahan kami sebagaimana kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Juga telah tidak membawa kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi engkau telah menebus kami dari kejahatan. Karena engkaulah pemilik kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita mengamati benar-benar ya, doa Bapa kami ini, tadi saya katakan bentuknya tuh semua sudah selesai. Ini berarti luar biasa sekali. Selama ini pemahaman saya, atau mungkin juga pemahaman saudara adalah bahwa doa Bapa kami adalah doa permohonan. Nah, kalau kita pelajari teksnya di dalam Matius pasal 6, Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya, kita lihat Matius pasal 6, sebenarnya Tuhan mengajarkan murid-muridnya berdoa itu bukan meminta, tidak meminta. Karena kalau kita baca Alkitab, ini kan kita baca dari ayat 9 sampai 13, kita harus melihat konteksnya. Kita harus melihat sebelum ayat ini dan sesudah ayat ini. Mari kita lihat Matius pasal 6 dari ayat yang kelima, hal berdoa ya. Ayat yang kelima, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ya. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 5 mengatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Orang munafik ini terjemahannya sebenarnya mengacu kepada orang-orang pagan tadi.
orang-orang yang berdoa kepada Allah mereka, dewa mereka dengan doa yang panjang-panjang, dengan doa yang keras-keras. Dan ini sebenarnya praktek doa yang mengacu kepada satu Raja 18. Bapak Ibu masih ingat ya, atau bisa baca kemudian ketika Elia melawan nabi-nabi Baal. Di situ waktu itu latar belakangnya ada kekeringan di Israel pada waktu itu, dan kemudian Elia, nabi Israel pada waktu itu menantang nabi-nabi Baal, kalau memang Allah yang mereka sembah itu ada, maka Allah itu akan menyambar dalam bentuk api, menyambar persembahan yang mereka persiapkan. Kemudian Yesaya, maaf, Elia mempersiapkan persembahan, mengatur mesbah, mengatur kayu, lalu meletakkan persembahan. Demikian juga para nabi-nabi Baal, itu ada 480 nabi-nabi Baal, mereka membawa mesbah, memberikan kayu bakar, lalu mereka meletakkan persembahannya, dan kemudian mereka mulai berdoa, mereka berteriak keras-keras, mereka menari-nari, dikatakan dari pagi sampai petang, tapi tidak ada api yang turun dari langit untuk membakar korban di atas mezbah itu. Nah, sekarang gilirannya Yesaya. Ketika Yesaya berdoa, maka turunlah api dari langit dan membakar habis semua korban itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus mengajarkan berdoa jangan seperti orang munafik. Ini orang munafik ini terjemahannya sebenarnya jangan seperti orang-orang pagan yang berdoanya itu panjang-panjang, dengan keras-keras, bahkan dengan menyakiti diri mereka, ya menyiksa diri mereka hanya untuk menarik perhatian Allah mereka, dewa mereka, sehingga Allah atau dewa mereka itu terganggu dan akhirnya terpaksa melakukan doa atau permintaan permohonan yang mereka naikkan. Nah, Tuhan mengatakan jangan berdoa seperti mereka, doa yang panjang-panjang bertele-tele. Lalu ayat 6 kita lihat. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lalu ayat yang ketujuh, lagi pula, nah kalau dikatakan lagi pula, ini berarti kan menekankan ayat yang sebelumnya. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele, ya, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ya, ini tadi orang munafik tadi, orang yang tidak mengenal Allah, jangan bertele-tele, jangan panjang-panjang, jangan. Nah, Tuhan tidak menentang doa yang panjang-panjang, tetapi caranya jangan seperti orang-orang yang menyembah pagan, ya. Dikatakan ini jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat yang ke-8. Nah, ini ya, perhatikan. Jadi, ini kayak konklusi kan. Janganlah kamu seperti mereka. Jadi jangan mengacu dengan cara berdoa yang bertele-tele, yang panjang-panjang, yang keras-keras, yang menyakiti diri, dan seterusnya hanya untuk menarik perhatian dewa atau Allahnya. Tetapi Tuhan mengatakan, ya jadi ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena nah di sini, ini yang menjadi membedakan Bapak Ibu, orang-orang yang menyembah Allah yang lain dengan kita yang menyembah Bapa yang kita kenal dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Karena Tuhan di sini bilang, jadi jangan bertele-tele seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, doa Bapa kami ini disebut dengan banyak yang menyebut ini kontroversial. Kenapa? Karena Tuhan mengajarkan jangan meminta, tapi kok isinya permintaan, permohonan, ya kan? Tuhan berikanlah kami makan kami hari ini secukupnya. Tuhan ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Tuhan tolong kami tidak membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi yang disebut kontroversi sebenarnya doa Bapa kami ini bukan doa permohonan. Karena Bapa kita di surga itu Tuhan katakan sebelum kamu minta, Bapa di surga itu sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Ya, di situ dikatakan janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Lalu ayat 9 baru, karena itu, ya karena latar belakang tadi, kita lihat teks konteksnya tadi ya, karena
Jangan seperti orang-orang yang menyembah pagan karena itu. Nah, berdoalah demikian. Nah, doanya ini, Bapa kami yang di sorga, namamu telah dikuduskan, kerajaanmu telah datang, kehendakmu telah jadi, seperti di sorga, demikian juga di atas bumi. Engkau telah memberikan makanan harian kami pada hari ini, Engkau telah mengampuni kesalahan-kesalahan kami, sebagaimana kami juga selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, juga telah tidak membawa kami masuk dalam pencobaan, tetapi Engkau telah menebus kami dari kejahatan, karena Engkaulah pemilik kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya doa Bapa kami ini adalah doa ucapan syukur. Kita berterima kasih setiap hari karena Tuhan sudah memberikan makanan kita pada hari di mana kita berdoa, pada hari hanya. Bahwa Tuhan sudah mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan kita juga mampu mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita, orang-orang yang bersalah, yang kita sakit hati kepada mereka, yang bersalah kepada kita. Dan Tuhan telah tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Dan Tuhan telah menebus kita dari kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sewaktu kita berdoa Bapa kami, sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan kita untuk doanya itu mengucap syukur. Bukan lagi meminta, bukan lagi permohonan, tapi mengucap syukur atas apa yang sudah berikan. Ya, saya berikan contoh. Engkau telah memberikan makanan harian kami. Jadi Tuhan tuh sudah memberikan rejeki. Tuhan sudah memberikan berkat. Tuhan sudah memberikan makanan, minuman, pakaian yang kita perlukan pada hari ini waktu kita berdoa. Jadi yang kita lakukan adalah kita tinggal mengucap syukur atas makanan, minuman, pakaian, berkat, rejeki, ya, promosi, ya, pertambahan, keuntungan, dan sebagainya Bapak Ibu, yang Tuhan sudah berikan. Jadi kita diajak untuk mengucap syukur setiap hari. Bukan lagi meminta, bukan lagi memohon. Karena tadi ingat Tuhan bilang sebelum kau meminta, Bapamu di surga sudah mengetahuinya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berikan analogi seperti ini. Dalam hal memberikan makanan pada hari ini, bahwa Tuhan sudah memberkati kita, karena ini sudah selesai. Bentuk grammarnya, bentuk tata bahasanya. Saya berikan ilustrasi seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi yang punya anak dan yang nanti akan punya anak, sebagai orang tua tentu saja kita punya, ya sebenarnya bukan hanya kewajiban, tapi kita lakukan dengan sukacita. Kita memberikan makan minum kepada anak-anak kita. Nah, suatu hari Bapak Ibu bepergian, ya, dan kemudian Bapak Ibu sudah menyediakan sarapan di meja makan untuk anak-anak Bapak Ibu saudara-saudari yang masih tertidur. Kemudian saudara sudah bepergian, sudah sampai di kota Surabaya contohnya. Nah, kemudian anaknya bangun. Ketika bangun, dia sudah melihat bahwa makanan sudah tersedia di meja makan, dan dengan sukacita, dengan senang, dengan mengucap syukur, dia akan makan makanan itu. Lalu orang tuanya, kita sebagai orang tua yang bepergian ke Surabaya, lalu kita telepon, kamu sudah makan makanan sarapannya? Anaknya jawab, sudah. Nah Bapak Ibu, demikianlah analoginya. Jadi makanan itu sudah disediakan oleh Bapa di surga. Sudah ada tersedia di atas meja kita. Ya, masih ingat Mazmur 23 ya, bahkan di hadapan lawan-lawan kita Tuhan menyediakan hidangan bagi kita. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masalah yang Bapak Ibu Saudara-saudari hadapi, Tuhan sudah menyediakan berkat, makanan, minuman, pakaian, rejeki yang kita butuhkan setiap hari. Tuhan sudah menyediakan. Sama seperti anak yang bangun tadi, ketika dia bangun, dia sudah melihat makanan, dia makan, dan yang dia lakukan sebenarnya hanyalah mengucap syukur. Berterima kasih kepada papa mama orang tuanya yang sudah menyediakan makanan. Nah, di sini sebagai anak-anak Bapak Ibu yang masih punya orang tua, saya mengimbau kita semua mengembangkan sikap yang mengucap syukur, berterima kasih kepada orang tua kita. Demikian juga yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita hari ini, mengembangkan ucapan syukur, terima kasih, karena sewaktu kita berdoa Bapa kami, ini sebenarnya kita sudah mengucap syukur. Kita mengucap syukur atas semua berkat, penyediaan, pengampunan dosa. Tuhan tidak membawa kita kepada pencobaan dan telah menebus kita dari yang jahat, dan itu semua sudah selesai. Jadi yang kita lakukan tinggal kita mengucap syukur. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, doa Bapa kami ini bukan doa
permohonan, tapi doa, ucapan syukur. Nah, karena kita ini anak-anaknya Tuhan, anak-anaknya Bapa di surga. Di dalam Yesus Kristus oleh pribadi Roh Kudus, kita diadopsi menjadi anak-anaknya. Di dalam Galatia pasal 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyeru roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Aba ini ungkapan eh, kepada papa atau kepada ayah yang dekat ya. Jadi kayak kita ngomong papa, bukan kalau ayah kan ayah itu seperti ada otoritasnya. Ya papa juga ada otoritasnya, tetapi lebih bersahabat, lebih ada kedekatan. Ya, terus kayak waktu kita ngomong papa, nah, demikian bahasa eh, orang Yahudi pada waktu itu, Aba itu artinya Bapa. Berseru ya Aba Bapa, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, kita ini bukan hamba, tapi kita ini anak Allah, kita ini anak-anaknya Tuhan. Dan Tuhan begitu mengasihi kita semua, dan karena kasihnya yang begitu besar, dia mati di kayu salib. Dan suatu kita percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, oleh pribadi Roh Kudus kita diadopsi menjadi anaknya, kita punya hak yang istimewa, kita punya privilege yang tidak dimiliki orang-orang yang tidak menyembah Yesus Kristus Tuhan. Makanya ketika Bapak Ibu kita yang menyembah Yesus Kristus Tuhan, ada kedekatan, kita ini seperti anak. Maka waktu kita berdoa, doa Bapa kami, itu doa yang dahsyat sebenarnya. Karena doa ini tidak didoakan oleh orang-orang yang tidak menyembah Dia. Kalaupun mereka mendoakan, nggak ada kuasanya. Karena waktu Roh Kudus mengadopsi kita sebagai anak-anaknya, nah di situ kita punya tempat yang spesial, yang istimewa. Dan kita bukan lagi hamba. Bayangkan, ya kalau misalnya anak-anak kita itu bukan punya roh anak, tapi punya roh hamba. Artinya gini, saya berikan analogi begini. Suatu bangun, anak-anak kita ngomong gini, Papa, Mama minta izin ya, saya mau makan pagi. Saya mau makan itu makanan yang sudah disediakan di meja. Terus siang hari dia datang lagi, Papa, Mama, permisi ya, minta izin ya, Papa, Mama, boleh aku makan itu makanan siang di atas meja? Terus nanti sore datang lagi, Papa Mama minta izin ya, di kulkas itu ada es krim. Aku minta izin ya, boleh nggak aku makan es krim yang di kulkas? Bapak Ibu bisa bayangkan hati Bapak Ibu sebagai orang tua. Pasti kita bilang, nak, kamu ini bukan hamba, bukan bukan orang yang nggak punya hubungan. Kamu ini anak Papa Mama, makan aja. Yang ada di meja, makan pagi, makan siang, snacks, makan malam, ngemil di kulkas, di lemari makan, lemari persediaan, ambil aja, makan aja. Kamu bukan lagi hamba, kamu adalah anak. Tapi Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan adalah kita mengucap syukur. Itu sebabnya kenapa waktu kita makan, kita berdoa, kita mengucap syukur atas makanan yang sudah diberikan. Kita mengembangkan attitude atau sikap hati yang berterima kasih. Karena kita ini anak. Nah, makanya sebenarnya kita bukan anak-anak gampangan, kita bukan anak-anak yang sembarangan. Kita harus memiliki attitude atau sikap sebagai anak yang mengucap syukur kepada Tuhan kita, kepada Bapa kita di surga. Di Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ingat, setiap orang yang dipimpin Roh Kudus, mereka adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Bisa bayangkan tadi anak yang minta izin, minta makan kepada orang tuanya, minta izin ya Pak, minta izin ya Ma, makan ini, ngambil itu rohnya tuh menjadi takut, roh hamba tuh takut. Ya, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, oleh Roh Kudus itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Nah, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17, dan jikalau kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Jadi kita ini anak, tadi saya katakan kita ini punya hak yang privilege, yang spesifik, yang khusus, yang istimewa. Karena waktu kita diadopsi oleh Roh Kudus menjadi anak Allah, kita ini berhak menerima janji Allah.
kita akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, seperti kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebenarnya di sini Rasul Paulus berbicara tentang ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita akan dipermuliakan. Jadi sewaktu kita hidup di dunia ini, kita menderita bersama-sama dengan Tuhan, kita juga akan dipermuliakan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali ke konteks doa Bapa kami. Konklusinya, kesimpulannya adalah doa Bapa kami adalah doa ucapan syukur. Bukan doa permohonan, bukan doa minta-minta. Tuhan tidak menentang doa yang panjang-panjang. Tapi saya perhatikan, seringkali saya mendengar orang berdoa dengan kata Tuhan itu banyak sekali. Tuhan, pada hari ini Tuhan, tolong kami Tuhan. Tuhan, kami akan pergi ke kampus. Tuhan, akan kami ujian. Tuhan, tolong kami Tuhan. Banyak kali Tuhan ya. Jangan berdoa seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian dengan doa yang panjang-panjang bertele-tele. Saya bayangkan kalau ada yang ngomong kepada saya, Pak Jimmy, ini loh Pak Jimmy, tadi saya Pak Jimmy, kemudian Pak Jimmy saya mau ini, saya bermaksud Pak Jimmy, sudah pasti menjengkelkan rasanya ya. Nah, Tuhan mengajarkan kita Bapak Ibu, jangan berdoa seperti orang pagan yang bertele-tele. Karena sebelum kita minta, Tuhan sudah mendengarkan. Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Jadi waktu kita berdoa, dan saya menghimbau, mari kita doakan doa Bapa kami ini dengan versi yang sudah selesai ya. Untuk kita mengucap syukur atas berkat, atas pengampunan, atas kita dijauhkan dari pencobaan, dan atas kita sudah dilepaskan dari yang jahat setiap hari, bahkan ketika itu belum terjadi atau ada di depan kita. Hari esok kita, bahwa Tuhan sudah menyediakan makanan di depan kita, hari esok kita, bahwa Tuhan sudah mengampuni kita juga. Nah ingat ya, bukan berarti kita boleh berbuat dosa karena, nanti kan Tuhan mengampuni. Itu salah Bapak Ibu. Kita tidak boleh menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Untuk promosi yang ada di depan, untuk Tuhan mengeluarkan kita dari yang pencobaan dan dari yang jahat, semuanya sudah selesai. Dan yang Tuhan ajarkan melalui doa Bapa kami adalah doa yang berterima kasih, doa yang ucapan syukur. Saya menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini kita akan melihat keajaiban, mujizat, hal yang besar, breakthrough, terobosan akan terjadi ketika kita berdoa, doa Bapa kami. Saya tidak mengajarkan bahwa ini doa mantra ya. Tapi ingat Bapak Ibu, tadi saya katakan pada awal khotbah, banyak orang Kristen berdoa dengan mau-maunya sendiri. Kenapa kita nggak berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan? Ini satu-satunya doa loh yang diajarkan. Tidak ada di tempat lain di Alkitab. Ada paralelnya di Lukas. Tapi doa Bapa kami ini doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ini bukan doa yang diajarkan oleh manusia. Mari kita mengundangkan doa Bapa kami ini setiap hari dengan bentuk sudah selesai. Agar kita belajar mengucap syukur. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa firman-Mu disingkapkan, bahwa kami diajar berdoa Bapa kami agar kami mengucap syukur. Engkau berkata agar kami tidak bertele-tele, berdoa seperti orang-orang pagan yang tidak mengenal Engkau. Bahkan Engkau berkata sebelum kami meminta, Bapa di surga sudah tahu apa yang kami butuhkan. Makanan, minuman kami, rezeki kami, nafkah kami, keuntungan kami, promosi, reward kami. Tuhan, Engkau sudah tahu, Engkau sudah sediakan. Dan yang perlu kami lakukan, kami mengucap syukur atas semua itu. Terima kasih Tuhan untuk makanan minuman yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk Engkau telah tidak membawa kami ke dalam pencobaan. Dan terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah tidak membawa kami kepada kejahatan dan Engkau sudah mengeluarkan kami dari yang jahat. Sehingga bukan rancangan jahat, bukan rancangan kecelakaan, bukan kematian, bukan kelemahan, sakit, penyakit, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan kehidupan dan berkat yang Kau sediakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Give and take, I'll stand on what you say. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times.
I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times.